Baiklah, hello everyone. Jadi, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Bahasa Inggris Terapan. Jadi, di sini sebelum saya memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let me introduce myself. My name is Christianus William Gapo from the Library Study Program. Dan di sini materi pertama yang akan saya jelaskan adalah Getting Acquainted. Jadi untuk getting acquainted nih untuk terjemahan ke bahasa Indonesianya itu perkenalan. Nah di subbab yang pertama ada expressing meeting in the first time. Nah pasti kan kita tuh kalau misalnya ketemu orang baru, kita tuh harus terlihat ramah, terlihat sopan terhadap orang tersebut. Nah jadi di sini materinya itu terbagi menjadi dua ya, ada format greeting sama ada formal greeting dan informal greeting. Jadi untuk formal nih, ini nih seperti kita melakukan kunjungan kunjungan rapat ataupun kita sedang dalam kampus sedang perkuliahan, pokoknya sedang melakukan kegiatan atau aktivitas formal. Nah untuk yang informal ini untuk kegiatan sehari-hari atau bahkan untuk kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal dan akhirnya berkenalan di suatu tempat, dan ini secara tidak sengaja. Nah, jadi yang formal greeting terlebih dahulu. Jadi, yang pertama ada untuk ucapan agar terlihat formal, kita akan menggunakan good morning, kemudian yang kedua ada good afternoon, yang ketiga ada good evening. Nah, jadi ini yang dari ketiga poin ini kita menyesuaikan waktu atau tempat, lebih tepatnya sih waktu atau kapan kita bertemu orang tersebut dalam kegiatan formal. Nah, selanjutnya how do you do dan how are you. Ini untuk menanyakan atau eh, bersikap agar lebih intens dan dekat terhadap orang yang ingin kita ajak bicara. Nah, kita lanjut ke yang informal greetings. Nah, di informal greeting ini agak berbeda ya dari formal greetings. Nah, informal greetings ini lebih kayak dengan teman kita sehari-hari lah, lebih santai, lebih kalem, dan tidak kaku. Nah, jadi kita bisa menggunakan hello, hi, how are you doing, how have you been, dan how are things going. Nah, jadi ini nih bisa digunakan juga untuk sama, tujuannya sih sama seperti yang formal greetings. Cuman kesannya lebih, kalau yang informal greeting kesannya lebih kayak friendly gitulah, tidak kaku terhadap orang yang kita ajak berkenalan. Nah, tadi kan ada formal greetings dan informal greetings. Kemudian ada formal respondents dan informal respondents juga. Jadi formal respondent dan informal respondents itu berhubungan juga dengan di atas tadi, yaitu greetings. Nah, kalau misalnya kita di acara-acara formal atau mengikuti rapat, kita bisa merespon, atau misalnya kita diajak berkenalan atau disapa orang, kita bisa merespon juga. Misalnya kayak good morning, good afternoon, good evening, dan very well, thank you. Dan kemudian untuk yang informal juga hampir-hampir mirip kayak formal, tapi dia kesannya lebih santai kayak hello, hi, kemudian fine, thanks, thanks, and you, kemudian great, thanks. Nah, jadi ada satu poin lagi, itu formal closing dan informal closing. Jadi kan tadi ada greetings dan respondents, pasti ada closingsnya juga. Nah, untuk yang closing ini ya dibedakan juga lah antara formal dan informal. Untuk yang formal itu bisa menggunakan kalimat seperti it has been a pleasure, goodbye. Kemudian thank you for your time, goodbye. Nah, untuk yang informal closing itu bisa menggunakan I have to go now, bye. Dan I see you later around, bye. Atau have a nice day, bye.
Jadi informal closing dan formal closing ini digunakan untuk menutup atau menyudahi percakapan atau ya, pertemuan kita dengan seseorang yang baru kita kenal dengan caranya tersendiri. Kalau formal kita bisa gunakan di acara formal, informal kita bisa digunakan di acara yang lebih intens atau friendly gitulah. Nah, kemudian ada juga poin kedua dari expressing meeting in the first time, yaitu break the ice. Jadi, ketika kita berkenalan dengan seseorang atau berjumpa, kita ingin terlihat ramah, dan kita sudah melakukan poin-poin sebelumnya. Nah, kita juga harus mencarikan suasana eh, agar kita itu kelihatannya itu lebih ramah atau lebih baik gitu di matanya dia. Jadi itu namanya break the ice, yaitu mencairkan suasana. Bisa dimulai dari yang pertama, yaitu start the conversation, yaitu mulai berbicara, mulai bercakap dengan orang tersebut, mengenal orang tersebut lebih dalam. Dan kemudian ya, introducing to yourself, yaitu perkenalkan diri kamu untuk orang tersebut gitu. Yang ketiga ada asking something in common, dan yang keempat ada finding interesting topic to talk about. Jadi kita mencari topik yang menarik untuk dibicarakan dengan orang yang baru kita kenal agar orang itu juga meresponnya dengan baik. Jadi ini ada gunanya gitu. Mungkin saya akan lanjutkan ke meeting yang ketiga. Saya akan lanjutkan. Nah, jadi untuk yang meeting ketiga ini nih kita misalnya sedang rapat atau sedang berkumpul, sedang berdiskusi tentang sesuatu. Nah, pertama-tama jika kita memimpin rapat tersebut atau meeting yang telah dilaksanakan, kita tuh pertama-tama harus mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah datang dengan kalimat thanks people who come to the meeting. Jadi kita berterima kasih lah untuk teman-teman kita, rekan kita yang sudah datang ke rapat yang diselenggarakan tersebut. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu saying the objective of the meeting. Kita harus mengucapkan atau menyampaikan poin-poin penting atau tujuan kita mengadakan rapat ini untuk apa sih gitu kan. Sama ada di poin kedua ini ada the objective of today meeting is. Nah, kita bisa menggunakan kalimat itu. Dan we're here today to discuss atau the purpose of meeting today is to. Nah, gitu. Jadi kita objektif gitu. Langsung aja tujuan kita rapat ini nih untuk membahas apa sih? Apakah ada permasalahan atau ada yang perlu didiskusikan gitu. Nah, kemudian jika kita sudah menyampaikan tujuan kita meeting atau rapat, kemudian kita bisa ke poin ketiga, yaitu invite the discussion atau mengundang para audiens atau rekan-rekan kita untuk berdiskusi. Dengan kata I like to open it up for discussion. Saya akan membuka diskusi ini agar kita maksudnya bisa bertukar pikiran, pokoknya seperti itulah. Kemudian juga bisa would like the start of discussion, kemudian let her from, do you have a view of this? Kita misalnya menanyakan apakah kamu punya pandangan lain atau kamu punya pandangan tentang maksudnya kita sudah memberikan topik, apakah dia punya pandangan atau saran untuk topik yang akan kita bahas. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baiklah, di sini kita akan lanjut. Jadi misalnya tadi di poin ketiga kita sudah membuka sesi diskusi atau sesi apa pandangan kalian terhadap subjek atau pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di poin keempat ini ada stop the irrelevant argument. Jadi misalnya kalau ada nih pendapat atau pandangan seseorang tentang subjek yang kita bahas misalnya, dan itu tuh di luar topik dari topik yang kita bahas, kita tuh bisa stop the irrelevant argument, misalnya memberhentikan atau argumen-argumen yang menyimpang keluar dari topik, bisa menggunakan kalimat
well, I'm not confident, atau I'm afraid, I'm not confident, I don't entry agree gitu. Jadi di dalam sebuah rapat juga diperlukan sebuah kekonsistenan dalam menjalankan rapat tersebut. Jika tujuan rapat tidak tercapai, maka kita bisa juga mengambil kendali dengan memberhentikan omongan orang tersebut atau argumen orang tersebut dengan tidak setuju karena keluar dari topik. Kemudian selanjutnya, nah, di poin kelima ini kita saying opinion, yaitu menyampaikan opini kita terhadap misalnya tadi kan sudah diskusi, kita menyampaikan opini, uh, apa sih pendapat kalian tentang ini, atau apa sih tanggapan kamu terhadap pendapat dia. Nah, kita bisa menyampaikan, jika kita ingin menyampaikan opini, in my opinion, kemudian if you ask me, dan kemudian the way I see it is this, kemudian I think dan I believe. Jadi sini juga kita bebas berpendapat dan bebas beropini, asalkan tidak keluar dari topik dan tujuan-tujuan dari rapat tersebut. Oke, baiklah. Jadi di poin yang ke-6 ini, yaitu make sure everyone get to have their say. Jadi pastikan setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya tentang rapat yang telah atau meeting yang telah kita laksanakan. Bisa dengan mengatakan, are you suggesting that someone could get hard? Atau are you saying that someone could get hard? Do you mean someone could get hard? Dan are you implying someone could get hard? Nah, kemudian di poin ini ada agreeing to the opinion. Misalnya kita menyetujui atau kita sepaham dengan opini tersebut atau opini dari pendapat atau teman kita, saya bisa mengatakan, in that case, I agree. Kemudian, I'll go along with you. Kemudian, I could agree more. Dan I concur. Kemudian, absolutely. Jadi ini penyetujuan opini atau opini dari seseorang. Kemudian ada important expressing in the meeting. Dan contoh kalimatnya itu I'm afraid, I'm not convinced. Kemudian are you suggesting that someone could get hurt? Kemudian I can quite agree with you there. Dan as far as I'm concerned is question of safety, dan we do have to keep on the time. Misalnya kita ingin menyampaikan pendapat kita, atau ini kayaknya lebih ke kritikan sih kayaknya. Dan kita lanjut. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada poin, yaitu sum up the meeting, yang berarti kita menyimpulkan atau ringkasan dari pertemuan itu tuh seperti apa sih, dan kita bisa mengatakannya dengan to sum up atau so the main point are. Jadi di sini kita mengatakan poin-poin penting dari hasil rapat dan diskusi kita. Kemudian yang kedua ada how to control the meeting, yaitu bagaimana kita mengendalikan rapat atau meeting pertemuan tersebut. Bisa dengan mengatakan, if there no more discussion, we'll put into vote. Jadi misalnya ada dua pernyataan, dan itu tuh sama-sama penting. Jadi untuk mengontrol meeting tersebut, kita melakukan voting gitu. Jadi biar audiens dan kita juga tuh bisa menerimanya. Dan yang terakhir ada closing the meeting atau tutup rapat gitu. Kita bisa mengatakan secara simpel itu any other business the next meeting will be in. Nah, jadi misalnya kita sudah selesai rapat, kita bisa menutupnya dengan kalimat tersebut. Oke, jadi mungkin hanya sekian materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kurang kata atau penyebutan salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Thank you.